Diriwayatkan bahwa seseorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di biaranya yang terletak di atas gunung. Pada suatu hari, sebagaimana bisa dia keluar dari tempat ibadahnya untuk berkeliling merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar tempat ibadahnya. Di sela-sela dia berkeliling ini, dia melihat di jalan sesosok manusia yang menebarkan bau tidak sedap darinya. Ahli ibadah itu berpaling menuju ke tempat lain, sehingga dia terlindungi dari tercium bau ini. Ketika itu setan menampakkan diri dalam bentuk seorang laki-laki solih yang memberi nasihat. Setan berkata kepadanya, "Sungguh amal-amal kebaikanmu telah menguap, sirna, dan persediaan amal kebaikanmu tidak dihitung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lantas si ahli ibadah, persediaan amal kebaikanmu tidak dihitung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas si ahli ibadah bertanya, "Mengapa?" Dia menjawab, "Karena engkau enggan mencium bau anak cucu Adam semisal kamu." Ketika wajah si ahli ibadah terlihat sedih, setan pun pura-pura merasa kasihan dan memberinya nasihat, "Jika engkau ingin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahanmu, saya akan memberi nasihat kepadamu agar engkau mencari tikus gunung. Lalu engkau gantungkan tikus itu di lehermu seraya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hidupmu." Si ahli ibadah yang bodoh ini pun melaksanakan nasihat setan yang sengaja mencari kesempatan ini. Selanjutnya, si ahli ibadah memburu tikus gunung. Dia pun terus-menerus beribadah dengan membawa najis dari 60 tahun sampai dia meninggal dunia, semua ibadahnya pun tidak sah. Terdapat riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengomentari kisah tersebut, "Suatu masalah ilmiah atau majelis ilmu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Diriwayatkan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah bahwa pada suatu hari beliau sedang berjalan di tempat lapang, tiba-tiba muncul cahaya terang di ufuk, kemudian dia mendengar suara memanggil, "Wahai Abdul Qadir, saya adalah Rabbmu. Sungguh, telah aku halalkan untukmu semua hal-hal yang haram." Lantas Abdul Qadir berkata, "Enyahlah kau, wahai makhluk terkutuk." Seketika itu, cahaya tersebut berubah menjadi gelap. Tiba-tiba muncul suara mengatakan, "Wahai Abdul Qadir, sungguh, engkau telah selamat dariku lantaran pengetahuanmu tentang Rabbmu dan ilmu fikihmu. Sesungguhnya aku telah menyesatkan 70 orang dari kalangan ahli ibadah senior dengan cara seperti ini. Seandainya tidak karena ilmu, pastilah aku dapat menyesatkanmu seperti mereka." Diriwayatkan bahwa Nabi Isa alaihi salam pada suatu hari berdiam di atas gunung. Lantas iblis mendatanginya dan berkata kepadanya, "Bukankah engkau mengatakan bahwa manusia yang telah dikehendaki mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah dia mati?" Nabi Isa alaihi salam menjawab, "Iya." Iblis bertanya lagi, "Kalau tidak?" Dia menjawab, "Tidak akan mati." Ketika itu iblis laknat Allah atasnya berkata kepada Nabi Isa alaihi salam, "Kalau demikian, lemparkanlah dirimu dari atas gunung. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki engkau mati, amak engkau akan mati. Dan jika Dia tidak menghendaki, maka engkau tidak akan mati." Lantas Nabi Isa berkata kepadanya, "Enyahlah kau, wahai makhluk terkutuk. Sesungguhnya Allah lah yang menguji hambanya, sedangkan hambanya tidak berhak mengujinya." Diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i pada suatu hari sedang duduk di majelis pengajiannya. Tiba-tiba iblis laknat Allah untuknya ikut duduk di antara murid-murid Imam Syafi'i dalam rupa seorang laki-laki seperti mereka. Kemudian dia mengajukan pertanyaan sebagai berikut, "Bagaimana pendapatmu mengenai zat yang menciptakanku sesuai kehendaknya dan dia menjadikanku sebagai hamba sesuai kehendaknya? Setelah itu, jika dia berkehendak, dia memasukkanku ke dalam surga. Jika dia berkehendak, dia memasukkanku ke dalam neraka. Apakah dia berbuat adil atau berbuat zalim dalam hal tersebut?" Berkat cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Syafi'i dapat mengenali iblis, lantas beliau menjawabnya dengan mengatakan, "Hai kamu, jika dia menciptakanmu sesuai apa yang engkau kehendaki, maka dia berbuat zalim kepadamu. Jika dia menciptakanmu sesuai apa yang dia kehendaki, amak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya." Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel berpuasa selama 70 tahun. Setiap tahunnya hanya 7 hari dia tidak berpuasa.
Lantas dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperlihatkan bagaimana setan menggoda manusia. Ketika sampai waktu yang cukup lama dia masih saja tidak melihat hal tersebut, maka dia berkata, seandainya saya meneliti kesalahan-kesalahanku dan dosa-dosaku kepada Robku niscaya lebih baik dari apa yang saya mohon ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat kepadanya. Lalu malaikat berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusku. Dia berkata kepadamu, sesungguhnya perkataan yang baru saja engkau ucapkan lebih kucintai daripada ibadahmu yang telah lalu. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka tabir matamu, maka lihatlah. Lalu dia pun dapat melihat. Ternyata bala tentara iblis mengelilingi bumi. Dengan demikian, tidak ada seorang pun melainkan dikerubuti setan sebagaimana lalat mengerubuti bangkai. Lantas dia berkata, wahai Robku, siapakah yang dapat selamat dari hal ini? Rab menjawab, orang yang mempunyai wara dan lemah lembut. Dikatakan bahwa di pagi hari iblis mengumumkan kepada bala tentaranya di bumi. Ia berkata, barang siapa menyesatkan seorang muslim, maka saya akan memakaikan mahkota kepadanya. Lalu salah satu dari bala tentara setan berkata kepadanya, saya terus-menerus menggoda si Fulan sehingga dia menceraikan istrinya. Iblis berkata, ia hampir menikah. Bala tentara lain lapor, saya terus-menerus menggoda si Fulan sehingga dia durhaka kepada orang tuanya. Iblis berkata, dia hampir berbakti kepada kedua orang tuanya. Bala tentara lain lagi berkata, saya terus-menerus menggoda si Fulan sehingga dia berbuat zina. Iblis berkata, bagus kamu. Bala tentara lain lagi berkata, saya terus-menerus menggoda si Fulan sehingga dia minum arak. Iblis berkata, bagus kamu. Bala tentara lain lagi berkata, saya terus-menerus menggoda si Fulan sehingga dia membunuh. Iblis menjawab, bagus, kamu. Dikatakan bahwa setan berkata kepada seorang perempuan, kamu adalah separuh dari bala tentaraku. Kamu adalah anak panah yang saya lemparkan yang tidak akan pernah meleset. Kamu adalah tempat rahasiaku. Kamu adalah utusanku untuk memenuhi kebutuhanku. Al-Hasan menceritakan bahwa ada sebuah pohon yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu seorang laki-laki mendatangi pohon tersebut seraya berkata, sungguh, saya akan menebang pohon ini. Dia datang untuk menaabkan pohon ini dengan penuh amarah murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas iblis menemuinya dalam bentuk manusia, lalu dia berkata, apa yang engkau inginkan? Lelaki tersebut menjawab, saya ingin menebang pohon yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis berkata, jika engkau tidak menyembah pohon ini, maka apakah orang yang menyembahnya mengganggumu? Dia menjawab, sungguh, saya akan menebangnya. Lalu setan berkata kepadanya, apakah kamu mau sesuatu yang lebih baik buatmu, yaitu kamu tidak menebangnya dan setiap hari kamu mau sesuatu yang lebih baik buatmu, yaitu kamu tidak menaapiknya dan setiap hari kamu mendapati 2 dinar di bantalmu di pagi hari. Dia bertanya, dari siapa 2 dinar tersebut? Setan menjawab, dariku untukmu. Selanjutnya dia pulang. Dia pun menemukan 2 dinar di bantalnya. Setelah itu, keesokan harinya dia tidak menemukan apa-apa di bantalnya, lalu dia bangkit dengan penuh emosi hendak menebang pohon. Lantas setan menjelma dalam bentuk manusia berkata, apa yang engkau inginkan? Dia menjawab, saya ingin menebang pohon yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan berkata, kamu bohong. Kamu tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Dia masih tetap pergi untuk menebang pohon, lalu setan membantingnya ke tanah dan mencekiknya sampai hampir mati. Lalu setan dengan penuh emosi murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya tidak mempunyai kemampuan untuk mengalahkanmu, maka saya menipu kamu dengan 2 dinar, lalu aku tidak memberikan lagi. Ketika engkau datang dengan penuh emosi karean 2 dinar, maka saya dapat menguasai kamu. Diceritakan bahwa iblis laknat Allah atasnya pernah muncul di hadapan Firaun dalam bentuk seorang laki-laki ketika Firaun sedang di kamar mandi. Namun, Firaun tidak mengenalinya. Lantas iblis berkata kepadanya, celaka kamu, kamu tidak mengenaliku, padahal engkaulah yang menciptakanku, bukankah engkau adalah orang yang berkata, saya adalah Rabb kalian yang maha luhur? Iblis pernah muncul di hadapan Nabi Sulaiman, alaihi salam. Lalu Nabi Sulaiman berkata kepadanya, perbuatan apakah yang paling kamu sukai dan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
pastilah saya tidak akan menyampaikan kepadamu bahwa saya tidak tahu apa ada sesuatu yang lebih saya sukai daripada homoseks antara laki-laki dengan laki-laki lain dan lesbian antara perempuan dengan perempuan lain. Ada seseorang yang melaknat iblis setiap hari 1000 kali. Pada suatu hari ketika dia sedang tidur, dia didatangi seseorang yang membangunkannya. Dia berkata kepadanya, "Bangunlah, dinding ini akan roboh menimpamu." Lalu orang tersebut berkata kepadanya, "Siapakah Anda? Kenapa Anda merasa kasihan kepada saya seperti ini?" Ia menjawab, "Saya adalah iblis." Dia berkata kepada iblis, "Bagaimana bisa seperti ini padahal saya melaknatmu setiap hari 1000 kali?" Iblis berkata, "Hal ini lantaran saya tahu kedudukan orang-orang yang mati syahid. Makanya, saya khawatir kamu termasuk di antara mereka sehingga engkau memperoleh kedudukan seperti mereka." Catatan, orang yang terkena reruntuhan dinding atau mati tergencet di bawah bangunan, maka dia dianggap mati syahid berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang mati syahid ada 5, yaitu orang-orang yang terkena penyakit pes, orang yang sakit perut, orang yang tenggelam, orang yang tertimpa reruntuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.